teman-teman, selamat datang di channel Cibot. Semoga kalian di sini sehat selalu ya. Sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak, tempat ini kok familiar banget, padahal baru pertama kali datang? Atau mimpi sesuatu yang aneh banget kayak udah pernah ngalamin sebelumnya? Nah, itu dia yang mau aku bahas di sini. Kalian percaya nggak kalau reinkarnasi itu nyata? Penasaran kan? Oke, kalau gitu, tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Kita semua mungkin sudah pernah mendengar cerita di luar sana yang membahas kisah-kisah reinkarnasi, di mana orang-orang mengingat kembali kelahiran mereka di masa lalu. Namun, kita ternyata nggak terlalu menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang serius, dan hampir tidak ada seorang pun yang berusaha memverifikasi apakah narasi tentang reinkarnasi itu mitos atau nyata. Nah, oleh karena itu, kita akan bahas di sini tentang reinkarnasi itu nyata berdasarkan penelitian yang ada. Dan ada beberapa peneliti mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk menyelidiki insiden reinkarnasi. Salah satunya yang paling sering kita dengar, yaitu Dr. Ian Stevenson. Beliau merupakan peneliti yang paling menonjol di antara lainnya. Beliau meneliti hampir 3.000 kasus serupa dan menemukan bukti kredibel yang menunjukkan adanya reinkarnasi. Bukti ini terutama berasal dari karya Dr. Ian Stevenson dan penelitiannya terhadap anak-anak yang secara spontan dapat mengingat detail yang sangat spesifik dari kehidupan sebelumnya. Rincian ini kemudian dibandingkan dengan perincian kehidupan sebelumnya yang digambarkan seperti orang, tempat, dan peristiwa. Faktanya, begitu banyak kesamaan sehingga tampaknya orang-orang ini hidup sebagai orang lain dan memiliki kasus-kasus langka di mana pengalaman hidup sebelumnya dapat diakses melalui ingatan. Namun, ada pula yang memiliki tanda lahir atau cacat lahir yang sama persis dengan luka di tubuh orang yang mereka akui sebagai bentuk reinkarnasi. Stevenson selalu menemukan kasus-kasus di mana terdapat kesepakatan mengenai sejumlah besar kasus kehidupan, sebanyak 25-30 kasus yang spesifik. Kemudian, diverifikasi dengan benar seperti nama orang, nama tempat, peristiwa kehidupan, cara kematian, data geografis, dan seterusnya. Beliau pernah berkata, "The likelihood all of details being correct by chance is astronomically proportionally small," yang artinya kemungkinan semua detail ini benar secara kebetulan sangatlah kecil, secara astronomis dan tidak masuk akal. Dr. Ian Stevenson pernah meneliti sebuah kasus yang sangat kuat tentang seorang anak yang berbicara banyak tentang kehidupan seorang anak sekolah. Dia membuat beberapa pernyataan spesifik yang akhirnya terbukti benar. Dia mengatakan bahwa dia tinggal di sebuah tempat bernama Balapitia dan melakukan perjalanan dengan kereta api ke sebuah sekolah di kota lain bernama Ambalan Goda. Dia membuat perbandingan antara properti keluarga. Dia merujuk pada seorang bibi yang mana pernah memasak cabai untuknya. Mungkin hal yang paling menakjubkan adalah ketika kedua keluarga ini bertemu. Anak laki-laki itu menunjuk pada sebuah lukisan di dinding yang ternyata itu nama almarhum anak laki-laki yang diingatnya. Subjek mengatakan itu dibuatnya dalam keadaan semen basah. Human reincarnation. Yes, it's weird. Yes, it's unexplainable. But it's happening, kata Dr. Ian Stevenson. Yang dimana kalimat tersebut artinya reinkarnasi manusia, yaitu aneh. Ya, itu tidak bisa dijelaskan, tapi itu sering terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hal ini terjadi? Dan belum ada seorang pun yang mampu mengusulkan mekanisme fisik yang dapat menjelaskan kesesuaian yang akurat dan tepat. Jika ini hanya terjadi satu kali saja, kita mungkin akan menganggapnya sebagai sebuah anomali. Namun, Dr. Ian Stevenson mengumpulkan sebanyak 2.500 kasus kenangan masa lalu pada anak-anak dari berbagai budaya di seluruh dunia, yang dimana sulit untuk dikatakan kebetulan karena presentasi dari ribuan detail penelitian tersebut sulit untuk dikatakan secara kebetulan. Dr. Ian Stevenson juga dengan cermat mempertimbangkan banyak mekanisme transfer informasi yang berpotensi, seperti penelitian pada orang tua yang sugestif, yang telah mengumpulkan informasi tentang kehidupan masa lalu yang sedang dijelaskan. Namun tetap saja,
buktinya tetap ada. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, dan dengan mengidentifikasi kasus-kasus terkontrol di mana terdapat kurangnya komunikasi antara orang tua dari anak yang mengingat dan keluarga dari kehidupan sebelumnya, menjadi jelas bahwa sesuatu yang sangat tidak biasa sedang terjadi di sini. Pertama, mari kita jawab pertanyaannya. Mengapa hanya beberapa anak saja? Mengapa tidak semua orang? Dan sangat jelas sekali, sebagian besar orang mengalami semacam amnesia sebelum lahir, di mana kita melupakan kehidupan kita sebelumnya. Mungkin untuk memfokus seluruh energi kita pada pembelajaran yang dapat diperoleh dalam kehidupan saat ini. Menariknya, sebagian besar anak-anak yang mengingat kehidupan mereka sebelumnya. Menurut kehidupan di mana cara kematiannya bisa berupa kekerasan atau tiba-tiba. Trauma ini diduga meninggalkan jejak mendalam pada jiwa mereka yang bertahan bahkan hingga kelahiran berikutnya, memungkinkan anak-anak ini mengakses kenangan kehidupan sebelumnya. Mungkin kalian berpikir saya skeptis karena sudah terlalu banyak bercerita. Tetapi karena kekuatan, kualitas, dan ketelitian yang luar biasa dari penelitian, analisis, dan alasan Dr. Ian Stevenson ini, sangat sulit diragukan bahwa yang ditemukan beliau sangat nyata. Dan tentu saja, karena saya ingin berbagi penemuan yang tampaknya kurang mendapat perhatian. Dengan reinkarnasi ini, alam telah menemukan cara untuk melestarikan dan meneruskan pengalaman hidup individu. Sekarang, mari kita lihat cara unik kita dalam menjalani hidup. Individualitas kita yang tunggal telah muncul dari lautan waktu yang begitu luas hingga mampir tak terukur, dan dapat terus berkembang hingga waktu yang lama. Kematian hanyalah sebuah jeda yang menandai musim-musim dalam kehidupan kita. Wawasan ini membawa kita ke ambang pemahaman baru tentang keberadaan manusia. Reinkarnasi mungkin terdengar menakutkan pada awalnya. Tetapi, begitu Anda mencernanya, rasa kebebasan dan keluasan yang dibawa oleh bukti ini dapat mengubah hidup sepenuhnya. Hal ini dapat membantu kita menemukan kebebasan dari pemenjaraan pandangan dunia yang bersifat sementara. Perlu juga diketahui, selain bukti dari Dr. Ian Stevenson ini, ada bukti sekunder lainnya, yaitu kisah-kisah anekdot dari banyak orang yang masih hidup yang telah melakukan berbagai bentuk pekerjaan introspektif, seperti meditasi mendalam, pekerjaan psychedelic, hipnoterapi regresi kehidupan lampau, atau sekedar ingatan yang spontan, dan mulai mengungkap kenangan akan kehidupan mereka sebelumnya. Namun di masyarakat kita, tidak ada seorang pun yang benar-benar mempercayai mereka, dan sebagian besar tetap diam karena reaksi balik dan cemoohan yang begitu keras. Namun, bagi mereka yang tidak setuju, saya menantang Anda untuk mempertimbangkan bagaimana pandangan dunia. Hidup Anda mungkin berubah jika Anda mulai mengingat kehidupan masa lalu. Pada akhirnya, tidak ada kisah bekas yang lebih berdampak daripada mengungkap pengalaman reinkarnasi kita sendiri. Melalui sumber daya dan bimbingan internet, seperti terapi regresi kehidupan lampau yang dipandu, kemungkinan ini tersedia bagi banyak orang. Namun, kalian juga pastinya bertanya-tanya, kenapa bukti reinkarnasi dari Dr. Ian Stevenson tidak diterima secara luas di masyarakat kita? Nah, menurut saya sendiri, mungkin ini adalah hal yang sulit dicerna oleh kita. Karena sebagian orang masih beranggapan bahwa hal ini menentang beberapa asumsi inti dari pandangan dunia kita. Asumsi apa itu? Seperti kematian adalah akhir. Kalian hanya hidup sekali. Identitas kita ditentukan oleh kehidupan ini. Tubuh ini, diri saya saat ini. Tanpa tubuh, tidak akan ada pikiran. Namun, bagaimana jika asumsi tersebut tidak benar? Kita semua di sini pastinya belajar bagaimana menjadi rasional dan ilmiah, di mana membiarkan bukti-bukti yang baik mengubah pikiran atau pandangan perspektif kita akan hal tersebut tentang berbagai hal. Jadi begitulah ya teman-teman pembahasan kita di video hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Menurut pendapat teman-teman gimana nih tentang reinkarnasi itu nyata atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar ya. Pastikan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk belajar dan mengeksplor pembahasan lainnya.
Jangan lupa untuk share ini ke teman-teman lainnya ya. Sampai jumpa in the next explore teman-teman.